Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa salahan wa hudan wa taqwan ma ba'du. Pada pertemuan terakhir ini materi kita adalah evaluasi dalam perspektif Islam. Kemarin saya telah mengupload materi mengenai pengawasan yang ada kelindan dengan materi ini, yaitu evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses yang berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kata-kata yang saya cetak tebal di sini itu menjadi istilah kunci untuk evaluasi. Kata yang pertama yaitu untuk mengukur dampak. Itu kan menjadi kunci bahwa evaluasi itu terjadi setelah pekerjaan itu dilakukan. Untuk mengukur dampak atau dan efektivitas ya, itu kan menunjukkan bahwa evaluasi itu dilaksanakan setelah suatu program itu berlangsung. Jadi ketika program itu selesai berlangsung, maka evaluasi di situ dilakukan untuk mengukur sejauh mana dampak atau keberhasilan suatu program. Apakah program itu dikatakan berhasil, efektif, efisien, sesuai dengan target atau tidak. Itu adalah fungsi dari evaluasi. Selain itu, istilah kunci yang lain adalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini kan kalau kemarin kan pengawasan ada hubungannya dengan fungsi manajemen yang sebelumnya yaitu perencanaan. Dan ternyata evaluasi juga seperti itu, bahwa evaluasi dilakukan itu membandingkan antara pekerjaan yang telah dilakukan dengan pekerjaan yang ditetapkan atau di planet, maksudnya ditetapkan sebelumnya. Nah, ini ada hubungannya dengan definisi yang selanjutnya, yaitu dari Kamus Macmillan Business Management, yaitu sistem yang membandingkan pekerjaan berdasarkan analisis atas faktor-faktor seperti konten, kompleksitas, durasi, dan pengalaman yang telah ditetapkan. Nah, ini kan maksudnya adalah membandingkan pekerjaan yang telah terjadi dan yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Kita masuk ke istilah padanan evaluasi. Maksudnya adalah gini. Jadi selain evaluasi, ini dalam konteks pendidikan khususnya ya, ada beberapa istilah lain yang fungsinya itu sama dengan evaluasi. Pertama adalah al-ikhtibar, yang bermakna examination atau pemeriksaan. Yang kedua adalah al-qiyas, pengukuran, at-taqyim, penilaian, dan at-taqwim itu sendiri, yaitu bermakna evaluasi. Nah, membincang ikhtibar, ini saya ada kisah unik dari lembaga pendidikan yang ada di Arab Saudi. Jadi, lembaga-lembaga pendidikan di Arab Saudi itu tidak menggunakan istilah imtihan untuk pelaksanaan ujian, maksudnya ujian sekolah ujian akhir, ujian tengah semester, dan seterusnya. Mereka lebih menggunakan ikhtibar daripada imtihan. Nah, usut punya usut, ternyata mereka menggunakan ikhtibar karena menghindari penggunaan imtihan yang lebih berasosiasi kepada pengujian pada waktu hari kiamat. Jadi kan ada surat imtihan, alladzi yamtahanullah itu loh. Jadi kalau menggunakan imtihan untuk ujian akhir, itu seakan-akan siswa itu adalah ujian terakhir dalam hidupnya gitu. Mungkin saja seperti itu. Masuk di materi selanjutnya. Nah, gini. Lalu apa saja sih yang perlu dievaluasi itu dalam sebuah program? Yang pertama adalah apa, siapa, di mana, kapan,
kenapa, bagaimana, dan berapa. Nah, tujuh aspek inilah yang nantinya akan menjadi objek evaluasi. Apa yang dimaksud dengan apa ya ini maksudnya evaluasi itu? Yang pertama adalah nama program itu sendiri. Yang kedua, siapa penanggung jawab program, siapakah yang menjadi sasaran program gitu. Kemudian di mana tempat pelaksanaan program itu, apakah tempatnya itu representatif apa tidak, tempatnya itu tepat apa tidak gitu. Yang selanjutnya adalah kapan waktu pelaksanaan program, apakah ada momentumnya apa tidak, atau memang itu dilaksanakan secara terjadwal atau insidental gitu. Kemudian mengapa program itu dilaksanakan. Jadi ini mengevaluasi tujuan program. Kemudian bagaimana skema programnya seperti apa, terus bagaimana cara pelaksanaan program, dan selanjutnya adalah berapa target kualitatifnya, berapa target kuantitatifnya. Berapa target kuantitatif ya. Kalau target kualitatif kan mengenai target kualitas yang ingin dicapai dari sebuah program gitu. Apakah siswa nanti akan paham dengan materi, ataukah siswa mampu mengembangkan bakatnya masing-masing, itu kan target kualitatif. Kalau target kuantitatif, berapakah nanti siswa yang akan mengikuti program tersebut. Kemudian berapa anggaran program. Nah, dari anggaran program tadi, apakah tercapai secara efisien apa tidak, ataukah hanya menghambur-hamburkan dana saja, seperti itu. Kemudian metode evaluasi berdasarkan waktu. Nah, ternyata evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir program, ada juga yang disebut pretest, yaitu dilaksanakan sebelum program berjalan atau pada awal program. Jadi sebelum program berjalan atau pada masa-masa awal program itu bisa dilaksanakan pretest atau pretest. Nah, dalam konteks pendidikan, pretest ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi misalnya gini, nanti ada klasemen ya, bukan klasemen, testing atau ujian untuk menentukan kelas. Jadi apakah ia nanti masuk ke kelas dinia atau nanti langsung masuk ke alia, seperti itu. Kemudian evaluasi juga dilakukan pada akhir program. Ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Maka apakah program itu tadi berjalan secara efisien, efektif, atau seberapakah tingkat keberhasilannya gitu. Apakah mampu berhasil secara 100% ataukah kurang dari itu. Nah, lalu apa yang menjadi patokan dari evaluasi itu? Ya, tentunya pada perencanaan. Pada perencanaan itu kan nanti ada target kualitatifnya. Jadi targetnya program ini berjalan dengan keberhasilan misalnya 90%, yaitu semua siswa itu paham dengan materi. Kalau untuk mampu mengembangkan mungkin 2% saja gitu. Sedangkan target kuantitatifnya sebanyak 100 dari 120 siswa itu mengikuti program ini. Itu kan perencanaannya. Nah, nanti pada akhir kegiatan atau pada akhir program itu dilakukan evaluasi. Apakah sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal program ataukah malah melampauinya, begitu. Nah, lalu apa perbedaan pengawasan dan evaluasi? Di sini kita bisa melihatnya. Oke. Nah, ini kan pada awal program ya. Bukan pada awal program, pada organizing. Jadi pada setelah penempatan sumber daya itu dilakukan, kemudian ada planning, ada perencanaan program. Kemudian ini kita anggap saja sebagai program ya. Nah, ini anggap saja perkembangan program kerja organisasi. Ini sudah berjalan selama 82%. Nah, di dalam program kerja tadi itu kan ada beberapa unsur ya. Ada apa, terus kapan, siapa, kenapa, bagaimana, dan seterusnya.
sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini letak pretest. Pretest itu letaknya di awal program kerja. Tadi misalnya untuk penempatan siswa ya, placement siswa. Kemudian dan evaluasi yang terakhir itu dilaksanakan pada akhir program. Nah, tapi gini, misalnya program kerja yang sifatnya adalah tahunan, maka evaluasi itu bisa berjalan lebih dari 2 kali. Ia tidak hanya bersifat pretest dan post test, tapi bisa juga mid test. Jadi sebelum program itu berakhir, pada pertengahan program itu dilaksanakan mid test untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Nah, nantinya, jadi nanti program itu tidak berjalan secara apa adanya setelah melalui pretest. Nah, ketika dilaksanakan mid test itu kan nanti tahu stakeholdernya sejauh mana program ini telah berjalan, apakah berhasil pada pertengahannya atau tidak. Kalau nanti semakin melenceng kan nanti ada revisi-revisi atau perubahan-perubahan yang perlukan. Lalu di mana letak pengawasan? Pengawasan ini menurut saya itu selama berjalannya program tersebut. Jadi mulai awal program itu berjalan sampai pada hampir akhir program itu, karena nanti setelah akhir kan ada evaluasi. Mengapa demikian? Karena pengawasan itu diperlukan agar kinerja atau program kerja itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Tapi ini bukan evaluasi, ini lebih pada pengawasan. Jadi misalnya mengawasi proses pembelajaran, misalnya seperti itu, mengawasi peserta didik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal program. Berbeda nanti dengan evaluasi. Evaluasi kan sifatnya lebih pada tadi mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan program kerja, lalu dianalisis dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Nah, dalam Al-Quran itu ayat ini pernah saya singgung pada perencanaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut saya evaluasi dalam surat Al-Hasyr ini ayat 18 itu adalah mid test ya. Jadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya kemarin untuk hari esok. Jadi kan program itu masih berjalan. Program yang dimaksud ini adalah kehidupan ya. Kehidupan itu masih berjalan. Akan tetapi manusia diminta untuk evaluasi apa yang telah ia kerjakan kemarin untuk hari esok, untuk akhir program. Jadi mid test itu dilakukan secara terus menerus agar nantinya ia itu berhasil dalam program atau dalam kehidupannya itu gitu. Makna dari kata-kata kunci hari esok ini dalam tafsir Jalalain dan tafsir Maroghi itu dan tafsir Al-Munir itu bermakna hari kiamat, sedangkan di tafsir yang lain Al-Misbah itu adalah hari akhirat. Dan evaluasi dalam perspektif makna tadi ya, makna memperhatikan apa yang telah diperbuatnya adalah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, yakni hisablah diri kalian sebelum dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan evaluasi untuk merencanakan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi saya kira evaluasi dalam perspektif Al-Quran adalah selalu menyelenggarakan mid test secara berulang-ulang, bahkan setiap waktu ya. Jadi setelah melakukan kesalahan, terus kita melakukan evaluasi diri, kenapa kita melakukan hal itu, terus bagaimana bisa kita melakukan itu, dan seterusnya. Itu kan melakukan mid test ya secara
berulang-ulang sampai nanti pada akhir program. Karena nanti yang mengevaluasi diri kita itu bukan lagi kita sendiri, tapi stakeholder penyelenggara kehidupan ini gitu. Kemudian dalam perspektif tasawuf itu saya menemukan informasi mengenai muhasabah dalam kitab Abwaabut Tasawuf Maqamatuh wa Afatuh karya Syekh Abdul Qadir Al-Gailani memerinci muhasabah menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah muhasabatun nafs atau evaluasi diri, maksudnya adalah evaluasi perilaku-perilaku yang tampak, evaluasi lahir ya. Jadi misalnya kenapa kita tidak sholat, kenapa kita misalnya hibah, gitu. Nah, lalu penyakitnya atau rintangan untuk melakukan evaluasi diri adalah lupa. Kita lupa melakukan evaluasi diri hingga akhirnya program atau kehidupan itu berjalan dengan tanpa adanya evaluasi. Jadi kita tidak sempat merencanakan perbaikan-perbaikan. Alih-alih merencanakan ya apalagi perbaikan itu sendiri gitu. Kemudian muhasabatul qalb atau evaluasi kalbu. Ini maksudnya adalah meninggalkan komentar atau persangkaan dalam batin. Maksudnya adalah gini. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ya, terus kita menjustifikasi diri kita sendiri bahwa kita itu jelek, kita itu karena kita orang jelek, orang buruk atau orang jahat, maka kita berhak atau kita pantas melakukan hal itu. Itu kan komentar ya, persangkaan dalam batin. Seharusnya itu tidak seperti itu, tapi kita lebih pada mengapa kita melakukan hal itu gitu. Jadi kita tidak perlu membuat persangkaan-persangkaan yang nantinya malah menggumpal dan mengkristal, akhirnya membentuk diri kita sesuai dengan persangkaan hal itu. Jadi kan ada ana inda dzanni abdi bi gitu kan. Jadi kalau kita selalu membuat persangkaan-persangkaan buruk pada diri kita atau bahkan kepada Allah, itu kan persangkaan-persangkaan itu akan semakin mengkristal dan membuat diri kita sesuai dengan persangkaan itu. Makanya kita tidak boleh atau kita harus meninggalkan persangkaan-persangkaan seperti itu. Nah, penyakitnya atau rintangannya muhasabatul qalb itu adalah kecemasan. Kita akan selalu diliputi dengan cemas. Mengapa ini bukan evaluasi kayak misalnya mengapa kita gagal atau mengapa kita tidak sholat, terus nanti kita masuk neraka, itu bukan evaluasi ya. Nadanya nanti berbeda. Kalau evaluasi itu cenderung pada perbaikan-perbaikan, tapi kalau kecemasan itu cenderung pada keburukan-keburukan. Jadi berbeda gitu. Kemudian yang terakhir adalah muhasabatus sir atau evaluasi rasa. Maksudnya adalah at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan mengerahkan segala upaya. Nah, penyakitnya adalah banyak prasangka. Nah, tadi kembali pada muhasabatul qalb. Jadi pada ujungnya prasangka itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi kita harus benar-benar, ini tentunya prasangka buruk ya maksudnya ya, kita harus benar-benar menyeting pikiran kita agar selalu berpikir positif. Karena semakin kita sering berpikir negatif, maka negatif itulah yang nanti akan membentuk diri kita. Jadi semoga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Demikian pemaparan dari saya mulai awal materi sampai sekarang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.